Halo Sobat Rebaner, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum cerita film Home Alone yang sangat keren. Film ini sering sekali ditayangkan di TV ketika hari Natal tiba. Film ini menceritakan tentang satu anak yang bernama Kevin yang sangat bandel. Dan ia ditinggal oleh keluarganya yang sedang pergi ke Paris. Dia pun tinggal sendirian dan di saat itu ada perampok yang akan mengincar rumah Kevin. Akankah Kevin bisa menghalau perampok tersebut? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan dan mari kita katakan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Film diperlihatkan ada satu keluarga yang sangat sibuk. Mereka terdiri dari bapak, ibu, dan beberapa anak lainnya, dan juga ada paman dan tante. Mereka sangat sibuk untuk mengurusi barang-barangnya karena esok harinya mereka akan pergi ke Paris. Dan di sini ada polisi yang selalu menjaga kepergian keluarga. Dan ketika keluarga itu akan pergi, sang polisi akan menanyai agar barang-barang mereka tidak ketinggalan. Karena setiap hari Natal, apabila ada keluarga yang pergi, banyak perampokan yang terjadi. Dan ketika sang polisi ingin menanyakan salah satu dari mereka, mereka yang sibuk tidak menghiraukan polisi tersebut. Dan di sini ada seorang anak laki-laki yang bernama Kevin. Ia pergi ke kamar ayah dan ibunya untuk melapor bahwa pamannya tidak mengizinkannya untuk melihat film bersamanya. Namun di sini karena ayah dan ibu Kevin sedang sibuk, mereka tidak menghiraukan Kevin. Lalu Kevin pun meminta tolong kepada kakak-kakaknya untuk membantunya mengamasi barang-barang. Namun mereka tidak memperdulikan Kevin dan di sini mereka tidak menolong Kevin. Lalu Kevin pergi ke kamar kakaknya yang bernama Buzz. Di sini mereka melihat seorang kakek tua. Ternyata kakek tua itu bernama Marley. Di sini Buzz menceritakan bahwa Marley adalah seorang pembunuh yang kalau ia membunuh, ia akan membunuhnya dengan menggunakan sekop. Namun polisi tidak bisa menangkap Marley karena belum cukup bukti yang sangat kuat. Dan ketika Marley melihat ke arah mereka, mereka pun takut dan menutup jendela. Dan datanglah tukang pizza yang membawa pizza untuk keluarga Kevin dan mereka pun makan bersama. Di saat Kevin tengah mencari pizza kesukaannya, ternyata Buzz telah memakan pizzanya dan semua orang yang berada di situ tidak peduli dengan Kevin yang membuat Kevin menjadi marah. Ketika Buzz sudah cukup kenyang karena terlalu banyak makan, di sini ia ingin memutakannya. Kevin pun langsung mendorong perut Buzz yang membuat tangan Buzz menyenggol gelas dan menumpai paspor yang berada di meja. Dan ketika ayah Kevin tengah membersihkan tumpahan dari gelas tersebut, ia tidak sadar bahwa paspor Kevin ikut terbuang. Dan kini semua keluarga Kevin menyalahkannya. Ibu Kevin lalu membawa Kevin dan ketika ia bertemu dengan polisi yang masih berada di situ, polisi itu menanyakan tentang keluarga Kevin. Ibu Kevin pun menjawab bahwa mereka akan pergi ke Paris besok. Lalu ibu Kevin pun menyuruh Kevin untuk tidur di lantai 3. Di pagi harinya, kita diperlihatkan ada dua angkutan dari bandara yang akan menjemput keluarga Kevin. Namun ketika ibu Kevin melihat jam tangannya, ternyata mereka sudah terlambat. Seluruh keluarga pun tergesa-gesa untuk mengamasi barang-barangnya dan mereka pun pergi bersama-sama. Tanpa mereka sadari, mereka telah meninggalkan Kevin. Dan ketika mereka sudah sampai di bandara, mereka tergesa-gesa karena mereka takut akan ketinggalan pesawat. Kevin yang baru bangun langsung mencari keluarganya dan ternyata keluarga Kevin telah pergi dan meninggalkan Kevin sendirian di rumah. Lalu Kevin di sini berpikir bahwa kepergian keluarganya adalah karena sebabnya. Namun ketika ia mengingat tentang keluarganya yang sangat jahat padanya, di sini Kevin malah menjadi bahagia dengan kepergian keluarganya. Kevin lalu bersenang-senang dengan kepergian keluarganya. Di sini ia melompat-lompat di sebuah kasur, lalu ia membuka barang milik Buzz. Dan di sini Kevin merasa bahagia dan ia pun bisa melihat film yang kemarin tidak diizinkan oleh pamannya. Di saat ibu Kevin dan semua keluarganya berada di pesawat, di sini ibu Kevin merasa ada yang janggal. Ia mengira ada sesuatu yang tertinggal. Dan benar, sesuatu yang tertinggal itu adalah Kevin. Lalu skin berpindah, diperlihatkan ada dua mobil yang berada di depan rumah Kevin. Dan ternyata di dalam mobil itu ada dua penjahat yang sedang mengawasi rumah Kevin yang akan melakukan pencurian di rumah tersebut. Agar kita mudah mengingat dari nama dua penjahat itu, kita sebut saja Samsul dan juga John. Dan di sini John sudah tahu tentang keluarga Kevin yang tengah pergi ke Paris karena sebelumnya ia telah menyamar sebagai polisi.
Ketika Kevin sedang asik melihat TV, di sini ia melihat di belakang jendela ada dua pria yang sedang berbicara bahwa mereka akan masuk melalui pintu bawah tanah. Kevin yang mendengar itu pun langsung menyalakan lampu yang membuat John dan Samsul menjadi heran karena setahu mereka keluarga Kevin tengah berlibur di Paris dan mereka pun pergi. Kevin yang takut bersembunyi di bawah ranjang. Skin memperlihatkan ibu Kevin yang tengah tergesa-gesa untuk mencari telepon umum. Lalu, ketika ia mendapatkan telepon umum, di sini ia segera menelepon polisi agar polisi bisa mengecek putranya yang sedang berada di rumah sendirian. Lalu setelah Kevin tidak takut lagi, ia keluar dari rumah dan ia mengatakan dan berteriak bahwa ia sudah tidak takut lagi. Dan datanglah kakek yang ditakuti oleh Kevin yang bernama Marley. Di sini Marley membawa sekop dan juga tong sampah. Kevin yang takut pun langsung pergi. Ia takut karena Bas menceritakan bahwa Marley adalah kakek pembunuh. Di saat Kevin sedang bersembunyi, datanglah polisi untuk memastikan Kevin. Namun ketika polisi mengetuk pintu Kevin, ia tidak berani membukanya. Karena tidak ada jawaban, di sini polisi pun pergi dan melapor ke kantor bahwa rumah Kevin aman dan mungkin saja orang yang menelponnya tadi hanya iseng-iseng saja. Skin berpindah ketika ayah Kevin sedang membeli tiket untuk pulang. Namun petugas bandara mengatakan bahwa tiketnya sudah habis dan ia harus menunggu 2 hari lagi. Namun karena ibu Kevin memaksa agar ia bisa pulang, di sini petugas bandara berbicara bahwa ia harus menunggunya. Ibu Kevin rela ditinggal oleh suami dan anak-anaknya, dan kini ibu Kevin sedang menunggu. Lalu Kevin mandi dan dia sedang melakukan hal-hal yang ia suka. Ia pun pergi keluar rumah dan dia melihat mobil yang berada di rumah tetangganya, namun ia tidak memperdulikannya. Dan ternyata mobil itu adalah mobil milik Samsul dan juga John. Di sini Samsul dan John tengah beraksi di rumah tetangga Kevin. Tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata telepon tersebut adalah telepon dari ayah Kevin yang mengatakan bahwa mereka dan semua keluarganya sedang berada di Paris. Samsul dan John yang senang mendengar hal itu pun langsung bahagia dan mereka akan melanjutkan aksinya di malam hari untuk mencuri di rumah Kevin. Malam harinya Samsul dan John tengah mengintai rumah Kevin. Namun mereka terkejut karena melihat banyak orang dan juga ada musik yang sangat keras. Mereka mengira bahwa keluarga Kevin sudah pulang dari Paris. Namun karena si Kevin adalah anak kecil yang sangat pintar, ia sengaja membodohi penjahat itu. Dan ia sengaja menggerakkan boneka-boneka itu dan menyalakan musik yang sangat keras agar mereka mengira ada pesta di rumahnya. Karena takut ketahuan, di sini Samsul dan John pun pergi. Lalu setelah itu datanglah pengantar pizza. Di sini Kevin sengaja menyalakan TV yang memperlihatkan seorang kakek yang sedang berbicara. Kevin melakukan itu untuk mengibuli pengantar pizza agar ia mengira bahwa di rumah Kevin sedang ada orang tua. Lalu kita diperlihatkan ibu Kevin yang tengah mencari tiket. Ia pun menawarkan cincin, jam, dan lain-lain yang ia punya untuk membeli tiket dari seseorang. Dan akhirnya ibu Kevin pun mendapatkan tiketnya dan langsung terbang. Namun ia harus melakukan transit. Dan ternyata penerbangan selanjutnya sudah penuh dan ibu Kevin harus menunggu. Untung saja ada seseorang yang menolong ibu Kevin untuk memberi tumpangan ke ibu Kevin karena arah jalan pulang dengan mereka sama dengan jalan pulang ibu Kevin. Di pagi harinya Kevin tengah melihat foto keluarganya. Di sini ia merindukan keluarganya. Dia pun menyesal karena telah berkata bahwa ia tidak lagi memerlukan keluarganya yang sangat ia benci. Lalu Kevin pun segera pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti makanan, cemilan, dan juga deterjen untuk mencuci pakaian. Ketika Kevin sudah sampai di rumah, ternyata di depan rumahnya ada Samsul dan juga John. John di sini menyuruh Samsul untuk mendekati rumah Kevin. Kevin yang tahu kedatangan Samsul langsung menyalakan TV. Dan karena Samsul mendengar pembicaraan dari kedua orang tua yang sedang berbicara, ia pun sedikit takut karena dalam pembicaraan itu terdengar akan terjadi tembak-tembakan. Di saat scene di TV Kevin sedang menembak, di sini Kevin menyalakan petasan di depan pintunya yang membuat Samsul ketakutan dan lari karena ia mengira ada tembak-tembakan di rumah Kevin. Akhirnya mereka pun menunggu di dalam mobil sampai mereka tertidur. Dan ketika mereka bangun, di sini mereka melihat Kevin yang tengah memotong pohon untuk persiapan Natal. Dan kini mereka sudah tahu bahwa mereka tengah dikibuli oleh Kevin. Lalu di saat Kevin tengah menghias pohon Natal, di sini Samsul John mendekati dan berbicara
bahwa pada malam hari mereka akan melakukan pencurian di rumah Kevin tepat pukul 9 malam. Dan di malam harinya Kevin tengah pergi ke gereja. Di sini ia melihat kakek yang ia takuti, yaitu Marley. Lalu Marley pun mendekati Kevin dan mengatakan bahwa berita yang dibicarakan oleh orang-orang tentang dirinya itu tidaklah benar. Karena Kevin mendengar kebenaran itu, kini ia tidak takut lagi dengan Marley. Dan di sini Kevin curhat bahwa setahun ini ia selalu membuat keluarganya kesal. Namun sebenarnya ia merindukan keluarganya dan sangat sayang kepada keluarganya. Di sini Marley juga curhat. Ia menceritakan bahwa sekarang ia tidak bisa menemui anaknya karena mereka dulu sempat bertengkar, dan Marley berbicara bahwa ia tidak akan lagi ingin bertemu dengan anaknya itu. Namun sebenarnya Marley sangat cinta dengan anaknya. Kevin pun memberikan saran kepada Marley untuk menelepon anaknya agar ia dapat memastikan apakah anaknya masih membencinya atau tidak. Lalu Kevin ingat pada pukul 9 malam Samsul dan John akan melakukan pencurian di rumahnya, dan ia pun segera pergi dan mengatur strategi. My house. I have to defend it. Setelah Kevin menaruh jebakannya di dalam rumah, kini ia mengikat tali dari rumahnya ke rumah pohon miliknya. Samsul dan John segera datang di rumah Kevin dan akan melakukan pencurian, dan mereka akan masuk melalui pintu rumah. Namun sebelum pukul 9 malam, di sini Kevin tengah makan malam. Namun ketika alarm sudah berbunyi, di sini ia segera mempersiapkan senjatanya untuk menyambut dua perampok yang akan datang. Lalu ketika Samsul dan John sedang berada di depan rumah Kevin, di sini mereka berbicara agar Kevin menyerah saja dan membuka pintunya. Namun ternyata Kevin malah menembaki dua penjahat itu. Karena mereka tidak bisa masuk melalui pintu belakang, kini John pun masuk melalui pintu depan. Lalu Samsul pun melewati pintu bawah tanah. Namun ia juga terkena cairan licin yang membuat ia juga jatuh. Ketika Samsul akan membuka pintu, ternyata pintunya memang sengaja dibuka oleh Kevin. Namun ruangan itu cukup gelap, sehingga Samsul pun menyalakan lampu. Namun ketika ia menyalakan lampu, ternyata Samsul tidak menyerah. Di sini ia menaiki tangga. Namun tangga tersebut telah diberi lem oleh Kevin, dan ada jebakan paku yang membuat kaki Samsul Di saat John tengah ingin membuka pintu, ternyata Kevin telah menyiapkan jebakan yang membuat tangan John melepuh. John pun tidak menyerah dan ia masuk ke pintu belakang. Namun ternyata Kevin telah menyiapkan jebakannya. Tak sampai di situ, ketika John sedang masuk, ternyata ia juga terkena jebakan Kevin. Samsul yang sudah tahu dengan jebakan yang berada di berbagai pintu, ia pun berinisiatif untuk masuk ke dalam dengan lewat jendela. Kevin pun memanggil Samsul dan John, namun ternyata mereka malah terpeleset. Thirsty for more. Kevin pun pergi. Samsul dan John pun mengikuti Kevin. Namun Kevin telah menyiapkan cat yang membuat Samsul terjatuh dan juga John. Dengan segera Kevin menelepon 991 untuk memberitahu bahwa di rumahnya sedang ada pencurian. Di sini ia pun pergi ke rumah pohonnya dengan bergelantung di tali. Samsul dan John pun mulai mengikuti Kevin dengan bergelantung di tali. Namun ketika mereka sampai di tengah-tengah, Kevin pun memotong tali tersebut dan membuat mereka jatuh. Polisi tersebut langsung menangkap Samsul dan John. Di pagi harinya, Kevin yang terbangun, ia pun ingat bahwa hari ini adalah hari Natal dan ia pergi ke bawah untuk mencari keluarganya. Namun di sini Kevin baru ingat bahwa kini ia berada di rumah sendirian. Dan kini ibu Kevin telah sampai di rumahnya. Ia pun memanggil putranya.
Kevin yang mendengar itu langsung turun dan memeluk ibunya. Kevin bertanya kepada ibunya, di manakah semua keluarganya? Sang ibu menjawab bahwa hanya ada dia saja. Namun tiba-tiba semua keluarga Kevin datang dan mereka pun mendapatkan tiket pulang untuk bertemu lagi dengan Kevin, dan mereka pun saling berpelukan dan maaf-maafan. Itulah film Home Alone 1 yang dapat saya ringkas. Gimana sobat? Keren gak filmnya? Film ini menjadi film yang diputar ketika akhir tahun atau hari Natal tiba, karena memang film ini adalah film yang sangat bagus dan juga keren. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah keluarga adalah harta yang berharga bagi kita, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan keluarga itu. Dan juga ada pesan lagi, jangan melihat seseorang itu dari penampilannya, namun lihatlah dari dalam lubuk hatinya, seperti kakek Marley. Sekian yang dapat saya rangkum. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.